Pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Selamat datang di podcast Inspirasi Desa dari Desa untuk Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang pemuda yang sangat menginspirasi, seorang pengusaha sablon. Ya, kita sambut bersama-sama Mas Krisna. Ya, halo. Apa kabar Mas Krisna? Baik Mas Ahmad, baik selalu, bahagia selalu. Ya, saya senang sekali ini bisa ngobrol dengan Mas Krisna pada waktu kali ini. Untuk kesibukannya sekarang apa Mas? Untuk sekarang kesibukan udah punya anak, punya momong, kalau selesai bekerja momong, ngurus hobi-hobi, itu sih Mas. Untuk hobinya Mas Krisna sendiri tentang apa nih hobinya? Kalau masalah sih aku Mas, banyak banget sih Mas. Iya. Aku hobi menggambar, suka hobi tanaman, ngerawat tanaman, hobi ikan, Ya, ikan juga ya Mas? hobi barang-barang vintage, barang-barang antik, segala macam barang antik. Banyak sih, hobi motoran. Keren Banyak sekali sih. nih. Untuk tadi kan untuk banyak sekali ya hobi yang disebutkan Mas Krisna. Salah satunya yaitu lukis. Masih sering lukis gitu Mas sekarang Mas? Kalau waktu longgar kadang masih lukis sih Mas, masih gambar. Anak ya masih menyempatkan diri Sela-sela untuk kesibukan. merawat hobinya. Ngomong-ngomong untuk hobi sendiri sudah berjalan berapa lama nih Mas? Hobi melukis sendiri itu Mas? Kalau hobi menggambar udah dari kecil sih Mas. Dari kecil ya? Udah dari apa ya, dari SD mungkin sih Mas. Karena sih, sering menggambar dan jadi hobi sih, jadi kesenangan sih. Dari SD. Untuk hobi sudah ditekuni dari SD dan sampai sekarang masih konsisten ya Mas? Ya, Konsisten. masih suka sih Mas. Masih suka. suka. Terus Masih suka menggambar sih. ada hobi merawat tanaman kan, kemarin kan pandemi banyak sekali ya Mas. Melihat masyarakat itu Iya, tiba-tiba banyak yang ngopeni tanaman lah. Oh iya, Kemarin sempat mahal juga janda bolong ya. Oh, janda bolong Mas. Aku yo pelihara juga sih Mas, janda bolong. Kalau pelihara ikan ini ikan apa Mas? Ikan koi Mas. Ikan koi. Karena filsuf sih Mas. Dan supaya ini keberuntungan. Karena ini tahun 2022 sih Mas. Aku pelihara koi jumlah 22 juga. 22 loh yang belakangnya itu orang 2022. Kakean ya Pak? Kakean kok rame gedenya cepiro. Untuk lah misal nanti kalau koinnya mati satu Mas. Tambahin lagi. Biar genep 22 sih Mas. Bener. Kalau nanti tahun 2023 nambah lagi Mas? Tambahin Mas. Tambah lagi. Tambahin. Berarti sesuai tahun lah peliharanya Mas. Iya. Ya, semoga ikannya sehat semua Mas. Iya. Untuk Amin. ini kan Mas Krisna kan sebagai pengusaha sablon ya. Iya, Terkenal pengusaha sablon di desa Iya. Giriroto itu. Itu mulai merintis sablon itu dari tahun berapa Mas? Awal mulanya gimana ya Mas? Awal mula sih aku dari karena hobi menggambar itu ya Mas ya. Dari hobi menggambar, terus waktu kuliah, waktu SMA juga di sekolah di SMK Kesenian. Terus melanjutkan ke jenjang kuliah juga yang seni rupa. Aku mulai merintis sablon sih di waktu kuliah sih Mas. Aku kuliah di ISI Mas, ISI Solo. Ambil jurusan seni rupa juga sih Mas, sesuai hobi sih. Aku kuliah sampai semester berapa ya Mas ya? Sampai semester 4 mungkin ya. Aku putus kuliah karena kondisi memutuskan untuk putus kuliah. Terus
merintis sablon. Ya, merintis sablon kan daripada putus kuliah klontang-klantung nganggur di jalan tonggo ya ora patut. Patut Mas. Masalahnya nang desa daripada dirasani Ya, ya. lebih baik ya merintis Ya, terus bisnis. itu sekitar 2014-an mungkin Mas. So, 2014. aku merintis usaha sablon. Sekarang sih. Itu sih Mas. Sablonnya sendirian ini ada contoh-contoh. Ya ini Mas contoh-contohnya Mas. Contoh dari Karya-karya kami sih. brand Mas Krisna. Ini kenapa Mas namanya Redless Mas? Namanya Redless ya Mas ya. Waduh ceritanya panjang ya Mas. Wah. Menarik ini, menarik. Nama sambil ngerokok enggak apa-apa ya Mas ya? Apa santai Mas. Nama Redless itu berawal dari kata Inggris sih Mas pertama sih Mas ya. Dari kata reds merah. Merah. Pertama kan aku nggak tahu sih Mas suka warna merah pada waktu itu sih, pada waktu muda sih. Suka warna merah. Terus aku bikin brand usahaku, nama usahaku. Pertama kan red. Tapi kan terlalu baku dan mungkin banyak yang make sih mungkin Mas kan. Kata-kata yang familiar banget ya Mas ya. Terus tak olah lagi Mas. Jadi tak tambahi E. Jadi REDLES jadi Redless Mas. Kan supaya yang niru sih. Bener. Nggak ada jeneng Redless selain punya aku sih Mas. Ya, Mas. Sombong sidik. Iya. Berarti berawal dari kesukaan dengan warna merah ya Mas? Berawal dari kesukaan warna merah, terus aku mikir kok wah nek merah kok terlalu baku banget. Nah, gini Mas, kok wah merah baku banget ya. Terus gini Mas, jadi tak multi tafsir jadi tak tambahi LES less. Jadi pertama kan redless enggak ini satu. Jadi enggak suka warna merah kayak di dalam bahasa Inggris. Tak buat itu sih. Biar enggak terlalu baku sih. Biar enggak terlalu baku, tak olah tak tambahi satu huruf lagi biar enggak ada yang niru. Tapi sempat tak cari sih Mas, tak googling sih. Iya, bener. Ada nama sing sama sih. Hurufnya sama, Redless. Tapi itu di daerah mana ya Mas ya? Ukraina apa Rusia gitu sih Mas. Itu nama jalan tapi. Nama jalan. Nama usaha. Ya, seperti itu sih Mas ceritanya. Ini Redless. Sangat. Ini, kalau untuk apa ya Mas? Kemarin kan untuk merintis bisnis sablon sudah dari 2014. Itu kan tentu saja banyak kendala ya Mas. Kendala-kendala yang dihadapi apalagi kan tahun kemarin itu kan pandemi. Tentu saja itu sangat mempengaruhi pembisnis di semuanya bukan hanya di sablon. Iya, segala sektor sih Mas. Segala sektor. Itu Mas Krisna sendiri ada nggak kendala sebelum pandemi dan terus setelah pandemi ini Mas? Kalau di pekerjaan tapi kendala paling berat sih sih waktu Covid ini Mas. Covid 2 tahun lebih ini sih Mas. Pernah nggak Mas pas Covid itu kan ya sepi-sepinya usaha ya Mas? Itu mau usaha di bidang lain gitu pernah nggak Mas berpikir seperti itu? Pikir seperti itu sih Mas, tapi cuma sekedar sampingan sih. Sampingan. Usaha sampingan sih. Tapi kalau pekerjaan pokok tetap aku konsisten ke Nyablon. sablon itu Mas. Wah bicaranya kudu bertahan sih, survive sih Mas. Ya bener, apalagi punya tanggung jawab ya Mas untuk menghidupi keluarga. Ya, itu salah satu faktor sih Mas. Kebutuhan urus sih. Kalau untuk pas pandemi sendiri itu pernah nggak Mas sebulan itu nggak ada sablon sama sekali nggak ada. Nggak ada order masuk ya Mas. Nggak ada order masuk. Kalau sampai sebulan sih belum pernah sih Mas. Carane wah promone dipuncengi meneh, digenjot meneh ning sosmed digenjot meneh. Kadang face to face sama relasi sing lagi kenal. Bromoke usahane secara offline gitu sih Mas. Paling pol sepi paling 2 minggu sih Mas. 2 minggu sempet sepi 2 minggu sih Mas. Tapi masih bisa bertahan lah sampai saat ini. Masih bisa bertahan sih Mas. Untuk kemarin kan ngomong-ngomong soal pandemi, kita semua kan apa ya Mas?
apa ya? Apa itu Mas? Promo? Oh, promo nih. Ya untuk itu Mas. Oh Mas. Kan kemarin tadi disebutkan juga untuk promosi dikencengi. Oh iya, oh. Ya, jenis promosi apa Mas promosi yang bagaimana yang sudah dijalankan? Promosi yang sih Mas, Standar. promosi sosial media sih Mas. Oh. Kalau untuk mencoba di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada itu pernah juga? Belum sih Mas. Kebetulan alhamdulillah aku promosi di sosmed Facebook, Instagram gitu udah lumayan sih. Udah lumayan ya, udah. Tapi ada keinginan pengen nyoba juga sih Mas, melebarkan media promosi sih. Iya, bener. Biar Iya. makin besar lah. Dan Makin meluas. iya, bener. Untuk tadi promosi. Ya. Untuk harga sendiri Mas, kisaran berapa Mas? Kalau misal membuat kaos itu Mas. Ya. Kalau harga sih sih Mas, tergantung material sih Mas, tergantung kain sih Mas. Tergantung kain sama tergantung desain juga sih Mas. Ya, kalau harga standar sih paling murah ada yang 12.000 ada sih Mas, kaos-kaos partai sih. Oh, 12.000 itu 12.000 udah itu sama sudah sama sablon? sablonnya. Ada Mas, tapi dengan kuantiti sing ribuan sih Mas. Iya. Kalau musim-musim partai sih. Di atas itu ada yang 35. Biasanya sih buat kaos-kaos promo toko besi, promo warung, kaos-kaos promosi sih Mas. Terus atasnya itu ada yang harga 55 ada sih, kainnya katun. Kalau yang 35 itu kan kayaknya PE, polyester. Jadi enggak ada benang sintetis. Kalau dipakai kan panas, risi neng kulit. Benar. Kalau yang paling bagus sih katun combat. Cotton combat ya, standar ya sekarang. Standar sih. Kaos-kaos Harga sekitar 60 sampai 70 itu. menyesuaikan desainnya juga sih Mas. Berarti kalau desainnya terlalu rumit dan lebih banyak warna itu bisa semakin mahal ya Mas? Iya, ada tambahan harga untuk desainnya Mas. Kalau untuk di Redless sendiri itu ada nggak Mas minimal bikin kaos itu ada nggak Mas? Minimal ya Mas. Iya. Kalau minimal sih 12 sih Mas. Tapi kadang aku kalau pas bulan-bulan agak sepi gitu, aku promo satuan juga sih Mas. Promo satuan juga. Promo satuan. Bikin kaos satu pun saya layani sih. Tak layani. Satu apa ya bentuk biar tetap masih Strategi ada kerjaan ya. Iya Mas. Terus selanjutnya Mas ngomong soal sablon ini kan banyak ya Mas awam yang belum tahu bagaimana cara proses sablon itu sendiri Mas. Kalau proses sablon terlalu ribet gak itu Mas? Kalau ribet sih ya enggak sih, tergantung pelakunya sih. Kalau aku sih udah biasa sih. Kalau proses sablon sih mulai dari pertama desain sih Mas, menyiapkan desain sih. Menyiapkan desain terus mengolah desain. Misal desainnya 2 warna kan harus dipisah. Misal warnanya pink sama ungu muda, ungu janda kan, kan dipisah jadi 2 kan. Pink sama itu ungu dipisah jadi 2 kan. Menyiapkan kain, kaos, terus proses sablonnya pertama membuat screen. Membuat screen itu memindahkan dari kertas yang sudah di-print dari sablon tadi yang sudah jadi, sudah dipisah, dipindah ke screen. Dipindah ke screen gambarnya. Terus pindah screen, terus proses cetak. Proses cetak di screen, dikasih tinta, dipindah ke kaos, dicetak proses cetaknya. Habis itu terus proses finishing. Di finishing press itu biar handfeel lagi ya berarti Mas. Iya sih. Proses sablon sendiri. Salah satu proses itu keliru, ya udah keliru semua. Tapi menikmati ya Mas. Menikmati sih karena memang suka itu sih Mas. Kalau untuk
lama itu Mas. Lama pengerjaan itu biasanya berapa Mas? Misal satu orderan itu biasanya berapa? Aku maksimal 2 minggu sih Mas. 2 minggu 2 minggu maksimal, setelah ACC desain sama DP. Mm-mm. Sama ACC. Ya, jadi teman-teman kalau mau buat kaos langsung saja nanti hubungi di IG-nya ada ya Mas? Ada nanti dieditin di sini. Redless Screen printing. Screen printing. Ya, teman-teman bisa order lewat situ dan prosesnya sangat cepat dan hasilnya tentu saja sangat berkualitas, bagus ini. Sangat cihui sekali nih Mas. Ciamik sekali. Ini contoh karya kami. Iya. Itu bandnya Mas Krisna ya kalau Ini band. Kebetulan band saya ini. Ya, kalau ini untuk Itu produk dari Redless brandku juga sendiri sih. ya. Nama usahaku juga sih Mas, tak bikin brand. terus ini untuk Itu dari itu ya. orderan komunitas mancing itu Mas. Ini Predator waduk ini Mas. Itu pelangganku yoi banget sih Mas. Aku bikin ini sudah sepuluhan kloter mungkin Mas dengan desain yang sama. Wah, itu masanya sangat banyak ya. banyak sekali itu. Berarti Mancing mania. desainnya ini masih disimpan ya Mas? Masih tak simpen. Ya untuk ini Mas, kalau misal ada teman-teman nih mau memulai usaha sablon seperti Mas Krisna itu butuh modal yang besar gak Mas? Kalau modal sih tergantung sih Mas. Modal paling minim juga bisa sih Mas. Modal ngomongin alat ya Mas ya, alat sablon ya. Kan ada screen. Untuk pemindahan gambarnya ke kaos, ada rakel untuk itu garuk tintanya supaya keluar itu ya? Keluar ke kaos. Paling butuh satu screen, butuh satu rakel, tinta sama media apa yang kamu sablon, kaos apa kain apa. 40.000 buat kaos ya. Standar ukuran kaos 40.000, paling rakel berapa ya? 35. Tinta paling habis 20.000 mungkin udah bisa bikin kaos sih. Dengan modal nasi. Kalau modal kan relatif kan ya. Iya, Modal kecil mungkin ya hasilnya ya juga segitu sih. Iya benar. Tidak maksimal ya. Iya. Kalau mau maksimal ya sablonkan saja ke Redless. Mantap itu. menyambung untuk promo itu ya, promo-promo seperti sablon satuan itu kan biasanya dipromosikan lewat sosial media ya Mas. Iya Mas. Itu zaman sekarang itu kan informasi lebih mudah ditangkap di masyarakat umum. Iya sih. Ya. Itu sangat mempengaruhi orderan Mas Krisna sendiri tidak Mas? Sangat sih Mas. Sangat. Jadi dipermudah sih karena ada Facebook. Kalau aku sih masih Facebook sama Instagram sih, itu yang tak maksimalkan sih Mas. Tapi pengen nyoba platform liani sih Mas. Siap. Nanti semoga secepatnya bisa menambah di marketplace lain ya Mas. Iya Mas. Dan aku pengen minta bimbingan di sini sih GCD. Iya karena pemudanya keren-keren sih. Sama kerennya kayak Mas Krisna. Iya. Thank you. Kat mau dipuji wae. Enggak apa-apa Mas. Terus untuk pengalaman paling berkesan selama menjalankan bisnis sablon. Iya, pengalaman paling berkesan dapat relasi banyak sih Mas dari yang order. Kebanyakan kan aku yang order kan orang-orang komunitas sih Mas. Ada komunitas mancing, ada komunitas motor, komunitas entok. Ada komunitas entok, banyak sih. Terus ibu-ibu PKK gitu. Ibu PKK, jadi kenal ibu PKK RT mana, RT 26, RT 28 gitu. Bener. Terus untuk pengalaman pilu atau menyedihkan sendiri ada nggak Mas? Menyedihkan Mas. Misal ada orderan banyak sudah digesuk terus ternyata salah gitu, pernah nggak Mas? Kalau pasti jarang sih Mas. Jarang sih. Pengalaman pilu apa ya Mas ya? Pengalaman pilu mungkin sih Mas, dikejar deadline sih Mas. Dikejar deadline sih. Kadang kan ada yang order sih Mas ya. Ada yang order
udah deal ya, udah ACC kan. Disepakati deadline-nya 2 minggu. Tapi kan ternyata acaranya dimajukan. Wah, jadi 3. Bener bener. Oh itu sih Mas. Kadang aku sampai lembur 2 hari nggak tidur, nggak leren gitu, nggak istirahat. Ya itu pilunya itu sih Mas. Berarti Dikejar deadline sih karena Mas. dikejar deadline ya Mas. Ya, Sudah tapi kayak- senengnya ya dapat cuannya lebih cepet. Oh iya bener. Ya enggak Mas Tom? Bener. Cairnya lebih cepet ya Ah, Mas. caranya Kalau lebih cepet dong. tapi ya tenaganya namanya juga manusia ya Ada mengerjakan. batasnya ya, kan bukan mesin kan. Terus misal nih Mas, pernah nggak ada klien atau customer itu ngasih tip karena hasilnya apa ya lebih dari ekspektasi customer itu sendiri Mas? Ngasih tips sih. Enggak ada sih Mas, ngasih tip. Wah, garapanmu apik banget dong dia tak tambahi 500.000. Jarang sih yo. Ya, Paling anu sih Mas, kembalian ndak diambil gitu sih Oh Mas. ya. Alah, judul 50 PN wae lah. Jarang sih kalau dikasih fee. Ya mungkin kan itu kan Mas Krisna juga melayani apa ya? Misal kita nih, kita ada komunitas apa ya motor belum punya desain itu Mas Krisna juga melayani buat desain juga ya. Mas. Saya layani sih, saya bantu dan kebetulan tempat saya ya karena strategi marketing ya Mas ya. Free design sih Mas, desain gratis. Desain gratis Mas. Padahal di luar-luar sana biasanya Mas desain itu Iya. ada budgetnya sendiri. Itu Mas, tak anu mundur lagi ya Mas ya. Pengalaman pedih Mas. Kadang orang yang masuk ke desain kan nggak ngerti ya. Ngerti ini kan aku ngelebokne desain ini yang penting dadi. Iya. Kadang ada Mas yang masuk ini desain ore-orean tangan tok Mas. Ore-orean tangan ore-orean tangan tok ono ki digambar. Mas dadekno anu ya Mas desain ini ning kaos ya. Mungkin kuwi sih Mas pengalaman pedih sih Mas. Oh, itu sulit juga ya Mas merealisasikan Iya, merealisasikan iya. gambar dari terus untuk selanjutnya Mas. Kan tadi udah pengalamannya sangat banyak sekali ya Mas. Iya Mas. Dari relasi-relasi Iya. itu kan apa ya? Yang paling banyak tadi order dari apa jadi dari komunitas Iya. mancing, Iya. ibu-ibu PKK terus entok terus itu Mas, kenapa harus apa ya? Oh ya itu. Berarti kenapa harus nyablon di Redless gitu loh. Oh, harusnya belum di saya sih Mas. Ya keunggulannya apa gitu Mas? Karena Nah, bener. Kenapa harus ditempati Mas Krisna gitu? karena tempat saya service, quality dan integrity. Oh. Terus, anu Mas, itu Mas, ngomong-ngomong soal hobi ya, hobi tadi ya Mas, balik lagi. Siap Mas. Mas Krisna kan apa ya di luar kesibukan kerjaan nyablon yang tadinya dari hobi jadi pekerjaan, terus ada hobi pelihara ikan, terus hobi bermusik juga ya Mas. Hobi bermusik juga sih Mas. Awalnya gimana Mas? Bisa Awal mula mendalami hobi musik juga itu Mas? awal suka musik sih dari SMP sih Mas. SMP. Dari SMP dikenalkan sama tetangga rumah sih Mas. Jadi tahun 2003-an mungkin ya Mas ya. Kebetulan di kampung saya itu ada band Mas. Band underground, band rock. Band rock. Namanya Krowak. Wah, keren. Namanya Krowak. Di tetangga saya Mas. Namanya personilnya ada Mas Toto, ada Mas Tolip, sampai inget aku Mas. Ada Mas Wawan. Mereka memainkan over musik-musik lagunya Nirvana. Keren. Sangat awam ya Mas. Iya sangat awam sih di tahun segitu sih Mas. Itu apalagi di desa. Iya dan bahasa Inggris sih Mas lagu-lagunya. Bener. Dan logatnya pun sama persis dengan itu musik originalnya. Suaranya yang juga sangat keren sih. Sangat apa ya? Sama-sama Kurt Cobain. Iya, sama-sama Kurt Cobain. Berawal dari situ sih Mas. Berawal dari situ mulai suka musik-musik rock sih Mas. Sampai sekarang sih Mas. Sekarang
Rock sih. punk rock ya. Iya, Terus sampai sekarang ya. itu kan mulai kenal dengan musik ya Mas. Iya. Terus untuk apa ya? Selanjutnya kan Mas Krisna kemudian setelah kenal musik, setelah punya apa ya teman-teman yang ada di musik gitu ya, circle musik ya. Musik, oh. Itu kan Mas Krisna juga sempat bikin band ya. Saya lihat dari Oh ya. Instagram Mas Krisna. Oh ya, oh sempat bikin band sih Mas. Oh. Waktu lulus SMA, oh sempat iseng-iseng bikin band. Oh, Sama sih Sekuat Tenaga namanya. Oh, band Oi Pang. Oh. keren. Cover lagu-lagunya Coxper. Oh iya. Oh ya lali belong to me. Boyolali bilang tuh Wi. Lah iya lah Boyolali Oh, masa ya Solo Boyolali. kan. Kita kan orang Boyolali. Bener. Bangga dengan Boyolali lah. Boyolali. Kabupaten gitu. Terus Kalau terus sekarang kan itu vakum, kan vakum. karena kesibukan. Sekarang meneruskan bandnya temen sih Mas. Ya ini sih full crowded. full crowded ya. Iya. Ini kalau beli merchandise-nya sekalian promosi juga Oh nggak iya, apa-apa. nah? bisa di saya Itu sih kan Mas. bisa ya di Mas Krisna. Iya. Full crowded. Iya, masih sampai Saya sekarang. pernah itu nonton full crowded Oh, pernah ya? di Mojosongo kalau nggak salah. Di Mojosongo itu sangat keren juga. Oh, kamu yang dadan-dadan aku terus itu Mas. Ya, Ya? Mas Krisna. Nah. Aku tahu Gobu. Tapi kan aku sok-sok ra kenal, artis sok sopo. Tapi rapopo. Mas. Ora apa-apa. Ora, guyon ya Mas. Terus tak rangkul kan. Yo. Ayo ngombe bareng. Wedang putih tapi. Karo es. RO. Es kampul. Es kampul. Keren sekali nih Mas Krisna. Selain apa itu Mas? Saat mendalami hobi ya Mas, hobi bermusik. Itu kan sekarang Mas Krisna sudah berkeluarga. Cara ngatur waktunya gimana Mas? Cara ngatur waktu yo. Tetap diutamakan keluarga sih Mas. Tetap diutamakan keluarga. Kalau ada waktu luang ya wis tinggo hobi sih Mas. Iya. Ya, yang penting waktu buat keluarga dulu sih Mas. Kalau hobi kan nomor 2 kan, nomor sekian mungkin. Kalau Mungkin ada dulu waktu longgar kalau sih. dulu sebelum berkeluarga ya wis ngeband. Ben-benan, wah sapa wae Mas. Pespanan, touring teko ngendi-ngendi gitu sih. Mas. Pespanan juga ya Mas. Pespanan sih Mas. Aku pemuda pertama kali sing pespanan yang gini Mas. Wis keren. Ketoke. Tapi kan dulu ya sepupu kita ya punya Vespa tapi ya cuma sekedar tunggangan biasa kan Ya, ikut komunitas gitu ya. bukan anu ya, bukan. Untuk apa ya Mas? Lagi nih ke pekerjaan untuk rencana ke depan ini Mas Krisna. Ada rencana nggak Mas mau buat cabang Redless di misalnya di luar kota atau luar pulau gitu nggak Mas? Luar negeri mungkin Mas. Luar negeri. Ukraina. Di daerah konflik ya Mas. Nanti lagi buka dibom bleng. Wah, tutup. Enggak. Serius ya kan ya disambi guyon to Mas. Kan Dengan karena- seneng, karena iya Mas, apa tetap ya? ada Mas, tetap ada sih. Karena relasi ya, ada. banyak. Terus Ada visi misi gitu ada sih Mas. Angen-angen ada planning buka Iya, cabang, planning usaha ke bidang konveksi. Kalau jahit kan aku masih tak lempar ke temen sih, kerja sama ke temen sih. Oh. Berarti Pengen sih Mas. prosesnya itu kain beli sendiri terus Aku kain beli. motongin sendiri. Aku handle semua kecuali jahit. Jahit. Aku mulai desain sendiri. Sablon yo satu tim, potong kain yo sendiri, tim, gitu sih Mas. Wah, sangat sibuk sekali ya. Maruk apa dia ya. Gak apa-apa ya Mas, berarti kan selagi Mas. masih muda. Iya, Mas. Selagi masih muda apapun dilakukan selagi mampu Rasa juga. ingin tahu tinggi Mas. Kadang caranya bagus belum itu, yo Mas. caranya jahit piye. Otodidak semua aku Mas. Otodidak. Aku mulai desain, mulai sablon, mulai potong kain. Aku otodidak sih Mas, ndak kursus sih. Bener. Zaman semono mungkin tuku buku sih Mas aku, tuku buku ning Sukodari. Nyablon. Cara nyablon yang baik. Keren. Untuk apa lagi ya ini? Ini dari teman-teman kru ada yang mau nanya nggak? Untuk Mas Pidi TKOC tapi maksud aku. Mas Tanya aku Mas Pidi. Apa? Mas Tanya Krisna. apa? Mumpung ada narasumber keren ini, waduh. sangat inspiratif. Oh jangan dikeren-keren gitu Mas. Aduh, kaboten sirahmu.
Tapi membagi waktu Mas. Membagi waktu. Ya kan banyak nih hobi Oh. tadi. Enggak, Mas. Oh. Banyak banget terus kesibukan kerja. Aku ngalir sih Mas. Enggak terlalu tak manajemen sih Mas. Nah, aku waktu ya. Iya. Ngalir sih Mas. Ngalir sih. Mungkin aku bangun tidur ono waktu longgar sithik ya tak nggo manfaatke sing hobiku sing iso tak manfaatke pagi hari. Mungkin ya nyiram tanaman, makan iwak, makan kucing, ngono ki sih hobi-hobi ngono ki sih Mas. tapi prioritas tetap keluarga Tetep ya, Mas. keluarga sih Mas. Oh. Ngelap-ngelapi koleksi-koleksi vintage ngono Wih, ki sih, ada Mas. koleksi juga, Mas? Aku banyak sih Mas. Banyak. Contohnya koleksinya, Mas. Aku mulai player vintage sih kayak radio tape. Oh, Istilahnya bombok istilah Iya, kerennya. Istilah luar negeri ini bombok. Terus aku juga koleksi korek-korek jadul. Terutama Sipo sih Mas. Sipo. Oh. Seperti Seperti ini. Koleksi Sipo, terus koleksi action figure. Action figure ngerti enggak Mas? Tahu, Wong-wongan, tahu. wong ya Mainan kayak mainan itu ya, Mas? Superman, Mario Bros gitu Mas. Aku kadang dewasa tapi cek kekanak-kanakan. Tahu Mas di Healing, dolanan, Mas, di healing. dolanan Oh, anaknya bareng. enjoy your life. Oh. Yo, Ayo, iya. karena waktu itu singkat. Keren ini Ayo. Mas Kris lagi keren. Kalau koleksi bom juga koleksi kaset, buku-buku Wah. gitu nggak, Mas? Aku sempat buku, sempet sih Mas. So, aku sempat juga buka perpustakaan kecil ning omah Mas. Tapi ora payu. Karena minat baca orang sekitar, pemuda sekitar anu sih sangat Masih rendah sangat ya? rendah sih. Ya, mungkin. semoga kedepannya Iya. bisa apa ya minat baca Iya. anak-anak desa itu bisa meningkat lah. Iya, Bu. Biar tidak ketinggalan zaman dengan anak-anak yang di kota ya, Mas. Iya sih Mas. Oh. Jadi biar kita sebagai pemuda desa itu nggak minder ketika dipertemukan dengan pemuda-pemuda yang lebih apa ya berkecukupan misal di dalam Iya. bidang literasi dan Iya, lain-lain. iya Mas. Wah, mantap. Koleksi kaset juga sih Mas, kaset-kaset lawas. Saya tetep pang. Enggak sih, Didi Kempot ya aku Didi suka Kempot sih Mas juga. Didi Kempot. Iwan Fals. Aku masih nyari Bams. ya. Aku masih nyari koleksi bukan kaset sih Mas, tapi CD yang kayak rare sih Mas. CD-nya Mas Detol. Pengen tak cari tapi udah jarang banget sih. Oh, bener. Itu Tapi rata-rata ya anu sih koleksi kaset-kaset yang rock. Oh, kaset-kaset musik-musik cadas, musik keras. Kayak selerane musik sampean. Betul ya Mas? boten Mas. Aku tetap dangdut Mas. Sama, aku akhir-akhir ini yo dangdut sih Mas. Tas Mas. Dangdut. Info dangdutan. Dikasih info Mas ya. Wah. Siap nanti kalau ada info dangdutan terdekat langsung komen ya guys. Tetap tak hampir ya Mas. Ya, siap. Mas Tom lagi seneng dengerin musik apa Ki akhir-akhir ini? Aku ayo rock Mas. Rock. Rock ya kayak The Sigit. Oh, The sedikit. Oh, indie-indie lokal ini Iya ya Mas. ya? Mas. Aku lebih suka musik-musik lokal sih Mas. Kalau luar itu wah Aku akhir-akhir Bahasa ini Inggris iki lho ya, Mas, seneng ngrungokke iki lho. Cabakoh. Ngene anu, Yeni Inka. wow jadi Wah, kita tenan. kok. Nggo goyang ning arep Omah nek kerja lagi enak stres, banget. Oh, ya. lagi stres. Oh. Daripada healing ning Tangmangu, ya wis healing lagune aku Cabakoh ae. Wah, berarti sak pang-pange Mas Krisna sak degra-degrane Mas Krisna itu tetep Manusiawi Mas. Tetep kan enek titik jenuhe to Mas. Mosok ya kat SMP nganti saiki ya jek ngrungokne pang-pangan ya. Tetep enek titik jenuhe Mas. Diselingi dengan musik-musik seperti itu. musik paling merakyat ya. dangdut. Merakyat. Oh. Gitu sih Mas. Iya. Tapi untuk apa ya Mas? Untuk ya kan Mas Krisna sering muter-muter lagu kalau lagu-lagu rock itu ada protes juga dari istri itu Mas. Kebetulan istri adaptasi sih. Oh, adaptasi. Pertama ya anu Mas, mencak-mencak sih Mas. Iki lagu apa to? Kok suarane ra cetha hau. Lama kelamaan ya tetep kupingnya adaptasi sih Mas telingane. Lama-lama ya ngikuti manuk-manuk. Berarti saya terpaksa terbiasa. Oh iya, oh iya. Itu ada kata-kata seperti itu terpaksa karena Tapi musik bagiku ya sangat penting sekali Mas. Dalam hal pekerjaan pun Mas. Iya. Aku bekerja tanpa musik ini hampir nggak bisa. Hampir nggak bisa hampir sih. nggak bisa ya. Entah itu nyablon, entah itu desain, pasti ada backsound musik. Oh, Ada alunan musiknya sih.
Itu Mas. Iya sih. Ngomong soal hobi yang koleksi kaset-kaset vintage ya Mas. Iya. Itu kan sekarang ada platform-platform digital pemutar musik seperti Spotify, YouTube dan lain-lain. Kenapa Mas Krisna itu masih bertahan di apa ya? Rilisan fisik yang seperti itu? Karena apa sih Mas nek? Aku mungkin memorable mungkin aku Mas ya. Jadi aku waktu SMA pernah beli kaset iki gitu, aku bisa beli lagi sih. Beli lagi untuk waktu era sekarang sih. Yo. Aku waktu beli kaset di era aku masih sekolah SMK kan Iya. paling bertahan 5 tahun terus dibuang sih karena perkembangan teknologi Iya, kan. bener. Udah ada CD, udah ada DVD, MP3 kan dibuang terus yo nostalgia we Mas. Oh, berarti Barang yang dulu sempet tak punyai, pengen tak punyai Lagi. di era sekarang gitu. So, dan kecape sih. wah, mantap. Rata-rata kecape sih. Mantap sekali Mas. Padahal ya sebenarnya ora hobi ramu tuh jare Mas. Tapi kan- saiki kok dek ngopeni kaset. Kalau hobi ditekuni itu kan tetap menghasilkan ya Mas. Walaupun tidak menghasilkan Iya sih, dalam bentuk apa ya kesenangan atau iya kepuasan sih. pribadi, Aku lebih feedbacknya ke jiwa sih Mas. Jiwa So, ya? menenangkan sih yo. mental health lu ya. Mental healthy. Kan tidak semuanya kan bisa apa ya? Harus selalu berupa materi. Iya sih Mas. So. Bener. Iya, gitu sih Mas. Keren sekali Mas Krisna ini di Jangan luar gitulah, Mas, kamu di luar keren-keren kesibukan bekerja mengurus anak ternyata masih Iya sih Mas. So. apa kolektor Iya, barang-barang so. antik. Mungkin itu Mas untuk Heeh. podcast kita. Misal apa ya? Hmm. Ya, mungkin untuk ya sebelum penutupan ada Mas Krisna mau mempromosikan lagi silahkan. Mempromosikan produk-produk Mas Krisna atau pelayanan sablonnya. Siap, bagi teman-teman yang mau bikin kaos, apa hoodie, sweater, kemeja, bisa cek di akun sosmed kami di Instagram, Rattles Screen Printing, nanti bisa dilihat di bawah sini. Siap. Facebook, Rattles Screen Printing juga bisa dilihat di sini. Biar editor. Iya, sama nomor WA sih, bisa juga dilihat di sini juga. Oh, siap Mas. Terus ini Mas, ada pesan-pesan nggak untuk anak muda yang sedang membangun bisnis? Pesan atau kalimat yang membuat semangat lah. Buat pemuda yang mau merintis bisnis, jangan takut untuk gagal. Karena gagal itu sebuah proses untuk mencapai keberhasilan sih Mas. Terima kasih ya, Mas. Ya. Mau apa? Dan tetap konsisten dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, Siap. Keren sekali. Terima kasih Mas Krisna atas waktu yang sudah diluangkan dengan berbincang-bincang. Semoga dapat menginspirasi pemuda-pemuda amin. di luar sana ya. Ya mungkin itu dari saya cukup sekian. Podcast Inspirasi Desa dari Desa untuk Indonesia.